تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, dari sekian banyaknya perintah Allah, ada yang perintah Allah itu cukup dengan turun wahyu kepada Nabi, seperti zakat, itu perintahnya hanya turun wahyu. Kemudian juga haji itu cukup dengan turun wahyu. Tapi ada satu perintah, ketika Allah ingin mewajibkan perintah itu kepada Nabi dan kepada umatnya, itu langsung Nabi dipanggil. Nah, berarti perintah itu manzilahnya, kedudukannya sangat tinggi. Nah, untuk menerima perintah itu langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah. Itulah yang kita sebut dengan Isra dan Mi'raj. Nah, saat Isra dan Mi'raj itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah untuk beliau dan untuk umatnya adalah perintah sholat. Ini menyatakan betapa tingginya posisi sholat ketimbang daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, maka untuk itulah zakat cukup. Allah turunkan wahyu ke Nabi Muhammad untuk mewajibkan zakat. Haji cukup dengan wahyu. Allah turunkan wahyu untuk mewajibkan melaksanakan ibadah haji, tapi tidak dengan sholat. Awal mulanya itu kita diwajibkan sholat itu sehari semalam itu 50 waktu. Bayangkan. Sementara dalam satu hari satu malam itu hanya 24 jam. Artinya waktu itu habis hanya untuk dipakai apa? Ke sholat. Dalam hikayat dan cerita akhirnya terjadilah tawar menawar terus sampai pada titik akhirnya kita diwajibkan sholat itu dalam satu hari satu malam hanya 5 waktu. Itu yang wajibnya, hanya 5 waktu. Nah, bahasan kita pada pengajian malam ini adalah tentang sholat al-muhafazah ala shalawatil maktubat, tentang menjaga dan memelihara sholat yang wajib, al-maktubat, sholat yang 5 waktu. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatu. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah. Bahwa kelak di hari kiamat
Dari seluruh ibadah yang kita lakukan saat masih hidup di dunia, maka yang pertama kali dihisab dari keseluruhan ibadah kita itu adalah sholat. Kalian umroh berkali-kali. Ada orang umroh tiap bulan umroh, tiap bulan umroh. Kemudian mungkin kalau orang kaya, dia bisa tiap tahun haji. Dengan haji ONH+, dia bisa tiap tahun haji. Nah ternyata dari sekian banyaknya jenis ibadah yang kita lakukan, maka kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah apa? Sholat kita. Sholat. Fa in salahat faqad aflaha wa anggah. Jika sholatnya benar. Sholatnya apa? Benar. Ia tunaikan, ia dirikan, ia laksanakan sholat yang 5 waktu itu dengan baik, dengan benar. Faqad aflaha wa anjah. Maka sesungguhnya orang ini telah selamat dan telah sukses. Jadi patokan dari seluruh ibadah yang kita lakukan, patokannya adalah sholat. Asal sholatnya benar, asal sholatnya baik, maka nanti yang lainnya insya Allah akan ngikutin. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika sholatnya rusak, sholatnya rusak. Ntar sholat, ntar enggak, sholat ketinggalan mulu. Faqad khaba wa khasira. Dia akan rugi. Rugi gara-gara sholatnya rusak. Nah kita nih, sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita dirikan, sholat yang kita lakukan ini jauh ketimbang dari sholat yang baginda Rasul lakukan. Jauh dari sholat yang para sahabat kerjakan. Sholat yang kita lakukan, kita kerjakan hanya baru sebatas menggugurkan kewajiban kita. Tok segitu doang tuh. Jauh ketimbang daripada sholatnya Nabi, ketimbang daripada sholatnya para sahabat. Kenapa kita bisa mengatakan sedemikian bahwa sholat yang kita lakukan ini hanya baru sebatas menggugurkan kewajiban? Sungguh dalam sholat kita ini masih jauh dari segala kehusuan. Ketika kita sholat, mau sholat apapun itu, mau zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, kita baru hanya bisa khusyuk dari sholat yang kita lakukan itu saat kita takbiratul, itu doang baru. Selain daripada itu, sampai kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waduh, rusak sholat kita semuanya. Contoh, nih misalnya kiai aja dan nih ya. Satu hari kiai buka lemari, buka gerobok, tahu gerobok kalian? Gerobok lemari kecil tuh. Di dalamnya mungkin ada pakaian, ada buku, ada macam-macam di dalamnya. Termasuk di dalamnya ada dompet kiai di situ. Kemudian ketika kiai buka lemari, kiai cek dompet kiai, waduh, duitnya nggak ada, duitnya hilang. Kiai buka lagi lemari satu, kaos kaki kiai pada hilang semuanya, sempak juga hilang. Udah tuh. Di luar sholat itu kehilangan semuanya, uang hilang, kaos kaki hilang, sempak hilang, kudungan hilang, semuanya dah macam-macam hilang. Akhirnya hati ini nggak nyaman, nggak enak, ada dongkol, ada kesel dan macam-macam.
Kemudian datanglah waktu sholat. Kita wudhu, kemudian kita melaksanakan sholat. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita takbiratul ihram. Saat kita takbiratul ihram, saat itulah kita nggak ingat apa-apa itu. Urusan-urusan dunia sedikit pun nggak ada yang nempel di pikiran kita, nggak ada yang nempel di hati kita. Tapi ketika kita kita letakkan kedua tangan kita di antara pusar dan dada, kembali lagi itu semuanya. Apa? Ingat lagi duit yang hilang, ingat lagi kaos kaki yang hilang, ingat lagi sempak, macam-macam hilang. Padahal kondisi kita lagi ngapain? Lagi sholat. Inilah yang kita katakan bahwa sholat kita ini masih jauh daripada sholat yang dikerjakan oleh Nabi, oleh para sahabat. Nah, namun demikian, dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita assalamualaikum warahmatullahi, kita tutup sholat kita dengan salam. Kalau dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ada aja satu titik, entah takbiratul ihramnya, entah lagi sujudnya, entah lagi rukunya, atau lagi fatihahnya, ada aja satu titik dari ibadah kita yang kita lakukan pada saat sholat. Itu sudah mencukupi buat kita. Kenapa? Karena kita jauh sholat kita dari kehusuan. Ya. Qalilum minka la yuqalu lahu qalil. Itu. Sedikit yang datang dari engkau ya Allah itu tidak akan dikatakan sedikit, itu pasti banyak. Nah, sholat setelah takbiratul ihram begini, apa saja kita ingat urusan dunia tuh, apa saja dah yang kita alami, yang kita rasakan saat kita belum sholat itu kebawa dalam ingat apa aja. Misalnya ada yang pulang ke Bogor, misalnya liburan, kemudian dia kenalan sama pacarnya di sono di Bogor yang jenggotan kan. Saat dia sholat dia kebayang, ingat tuh, macam-macam. Nah, dari sekian banyaknya ketidakhusuan kita, ternyata ada satu titik yang saat kita sholat itu kita khusyuk. Saat kita takbiratul ihram, itu pun sudah memadai, itu pun sudah cukup. Artinya walaupun cuman setitik, cuman takbiratul ihram doang yang kita khusyuk, itu sudah, ketika itu sudah diterima, maka itu sudah cukup buat kita. Nah, lalu gimana buat kita semuanya ini? Yang sholat dianggap gampang, sholat dibakal main. Fa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika sholatnya rusak, rusak. Rusaknya apa? Enggak sholat. Tidak merasa bahwa sholat itu wajib. Ini yang bikin nih, model 1, 2, 3, 4 ini. Nah, maka dia akan rugi. Kenapa? Karena sesungguhnya dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan, yang pertama kali dihisab bukan yang lain tapi apa? Sholat dan sholat. Fa inin taqaso min faridatihi syai'an. Kemudian ketika dihisab sholat kita, dihisab sholat dari semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia, dihisab sholat kita tuh. Benernya, enggaknya apa? Oh, ternyata salat kita itu banyak kurangnya. Intaqasa. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an.
Jika sholat yang kita lakukan ternyata banyak kekurangannya. Dari fardu-fardu sholat itu banyak kekurangan. Qala ar-rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawu'in. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat pencatat. Apa kata Allah? Unzuru hal li abdi min tatawu'in. Malaikat, coba perhatikan itu hamba-hambaku yang sholat itu. Hal min tatawu'in. Apakah hambaku itu ketika ia melaksanakan sholat, apakah hanya fardu doang sholatnya, atau ada sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan? Ya qobliyah, ya ba'diyah, ya dan yang lain-lainnya daripada sholat-sholat sunnah. Fayukammala biha man taqasa minal faridati summa takunnu sairu a'malihi ala hadza. Al hadis rawahu Tirmidzi. Nah, kalau seorang hamba yang melaksanakan sholat fardu kemudian pada saat dia sholat ada kekurangan fardiyahnya. Artinya ada fardu-fardu sholat yang hilang atau yang tertinggal atau yang tidak dikerjakan. Maka yang bisa menutupi kekurangan itu adalah sholat sunnah. Yang bisa menyempurnakan dari kekurangan sholat fardu kita itu adalah kalau kita melaksanakan sholat sunnah. Kalian sholat zuhur, sebelum zuhur ada apa namanya? Qob. Setelah zuhur ada fardunya mah Oh, ternyata pada saat kalian melaksanakan sholat fardu zuhur ada satu fardu, ada satu rukun yang ketinggalan. Artinya tidak ketidaksempurnaan itulah akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Lalu bagaimana? Gimana ketika ada manusia ngaku dirinya muslim, ngaku orang tapi dia enggak ini dia dibejek nanti, bejek, diempos. Kenapa demikian? Karena yang pertama kali diwajibkan dihisab nanti adalah sholat. Summa takunu sairu a'malihi ala hadza. Barulah setelah sholat kita ini dihisab, baru ibadah-ibadah yang lain. Makanya kita manusia enggak boleh bangga dengan ibadah. Oh, saya mah tiap bulan umroh, saya mah tiap tahun haji. Enggak jamin itu semuanya. Yang pertama dilihat dan dihisab adalah apanya? Sholat. Coba kalian perhatikan, rukun Islam itu ada berapa? 11. Berapa? 5. Pertama apa? Syahadat. Nah. Ketika ada orang non-Islam, kemudian dia mau memeluk agama Islam, mau menganut agama maka yang pertama ia lakukan, dia harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah, kalau kita mah semenjak keceprot, semenjak dilahirkan udah apa? Udah jadi orang Islam. Lihat rentetannya ada, urutannya ada. Pertama syahadat, syarat jadi orang Islam itu harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Yang keduanya apa? Sholat. Baru yang ketiga, keempat, dan yang kelima yang lain. Artinya apa? Bahwa kedudukan sholat ini sangat tinggi. Dan inilah yang pertama kali nanti di hari kiamat dihisab. Belum ibadah kita yang lain. Mau haji, mau umroh, mau ibadah-ibadah yang lain. Sholat, dan sholat itulah yang nanti akan
Nah, ketika kita sadar bahwa dari seluruh ibadah kita yang kelak akan pertama kali dihisab adalah sholat, maka jaga, pelihara, dan dirikanlah sholat. Orang laki nggak ada uzurnya loh, nggak kayak perempuan. Kalau perempuan ada syahriahnya, ada penyakit bulanan, ada datang kecuali lain kalau ada yang lambat datang bulan, itu namanya apa? Bunting itu, kayak si Inka. Nah, kalau kalian yang laki nggak ada itu, nggak ada uzur syar'inya. Apa yang buat uzur syar'i kalian? Nggak ada. Orang manusia itu sholat itu bisa berdiri ya berdiri, nggak bisa ya sholat nggak bisa duduk ya nggak bisa berbaring bil ima, pakai isyar. Nah, kalau udah empat-empatnya ini kagak bisa, barulah meninggal artinya nggak ada uzurnya orang laki mah untuk meninggalkan sholat. Lain dengan orang perempuan yang masih normal, yang belum menopause, maka dia mah nanti ada liburnya. Ada yang 3 hari, yang 4 hari, yang 5 hari, kemudian ada yang seminggu. Kebanyakannya perempuan itu uzurnya itu seminggu, walaupun paling banyak itu 14 sampai 15 hari. Nah, kalau 16 hari perempuan itu masih keluar darah, itu udah wajib mandi itu wajib hadas. Kenapa demikian? Karena udah keluar batas, maka darah yang keluar dari itu udah bukan lagi darah haid, bukan lagi darah men. Itu namanya istihadoh. Nah, istihadoh ini adalah darah penyakit. Jadi ketika kalian yang perempuan udah 15 hari masih men aja, maka wajib hadas besar. Wajib mandi hadas besar dan wajib sholat. Nah, inilah pentingnya sholat yang bisa menyelamatkan individu muslim dari panasnya api neraka. Untuk itu jangan kalian pernah melalaikan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini buat anak laki nih. Buat anak laki. Sebaik-baik shop dalam sholat adalah shop yang pertama. Shop itu barisan. Sebaik-baik shop bagi orang lelaki dalam sholat berjamaah itu adalah barisan yang pertama, baru kedua, ketiga, keempat. Seburuk-buruknya barisan dalam sholat bagi orang laki itu adalah barisan yang paling belakang. Nah, maka ketika ada seseorang yang sudah tahu azan sudah terdengar di telinganya, kemudian orang lain sudah masuk ke tempat mau ke masjid kah itu, mau di musola kah itu, kemudian dia masih duduk-duduk, kemudian dia masih baru wudu, sementara sudah ada iqomah, udah mulain sholat. Waduh, udahlah sholat kita rusak, kemudian kita rusak juga dengan perilaku kita dalam sholat. Makanya kalian jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan setiap sholat itu selalu ketinggalan. Misalnya imamnya udah masuk ke sholat, udah masuk ke masjid, kalian masih wudu. Yang jadi pertanyaan, alasannya apa kalian bisa terlambat seperti itu? Kalau bukan unsur kesengajaan, nggak ada lagi. Padahal sholat kita aja, ya Allah ya Karim, sholat kita aja ini masih rusak. Ternyata kita rusak lagi dengan kelakuan kita, perilaku kita. Nah, untuk itulah kedepannya kalian pasang telinga kalian, buka pintu hati kalian. Untuk kedepannya, udah. Sebelum azan kalian udah ada di musola, dari dalam udah punya wudu. Nanti imamnya datang udah qomat sholat.
Jangan imamnya sudah datang, udah masuk, kemudian udah ada yang qomat, kalian masih di kamar mandi, masih wudhu. Kemudian imam sudah assalamualaikum warahmatullah, kalian masih diri, belum selesai sholat. Ini kan unsur kesengajaan. Sudah sholat kita nggak benar, kita bakal main lagi. Nauzubillahi min. Ingat bahwa dari seluruh ibadah yang kita lakukan, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, dia selamat. Kalau sholatnya tidak benar, dia akan rugi. Nah, untuk menyempurnakan sholat kita yang kekurangan, maka laksanakanlah sholat Dengan sholat sunnah itulah bisa membantu ke sholat yang fardu. Ketika sholat fardu itu ada yang kekurangan fardunya atau rukunnya. Nah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.